Ya selalu ada aja yang baru ya dari aplikasi sejuta umat yaitu TikTok ini. Setelah sukses melihat aplikasi sosial media dengan basis video pendek, TikTok hadir dengan variasi fitur lainnya seperti TikTok Shop. Nah yang terbaru bahkan TikTok merilis fitur TikTok Music, jadi semacam fitur streaming musik berbayar ya, dan juga ada fitur text only semacam Twitter. Lantas seperti apa sih sebetulnya fitur-fitur TikTok ini bisa menjadi pesaing ketat bagi para raksasa aplikasi dunia ini? Kita akan simak selengkapnya dalam TikTok goyang semua raksasa teknologi dunia. Ya, yang terbaru, TikTok baru saja merilis fitur text only, post ataupun juga berbasis teks begitu ya. Jadi sebetulnya detail dan juga bentuknya seperti apa, sejujurnya saya belum tahu begitu karena belum pernah coba. Namun disebut-sebut fitur ini bisa menjadi pesaing bagi Twitter. Penasaran kan sebetulnya kayak apa? Kita akan lihat terlebih dahulu ya, apa sih kira-kira bedanya sama Twitter? Jadi, fitur ini memberikan kebebasan bagi pengguna untuk berkreativitas melalui kata-kata ya. Jadi katanya sih terinspirasi dari kreativitas yang ada di kolom komentar begitu. Jadi di mana maksimal jumlah kata per postingnya mencapai 1000 kata. Kemudian pengguna juga bisa menambahkan kreativitas lain seperti background dan juga stiker di dalam postingan. Jadi cukup berbeda ya dengan Twitter di mana komunikasi antar pengguna ini juga bisa melalui kolom komentar bukan reply. Nah sebetulnya Twitter yang baru saja berganti nama menjadi X sendiri memang sudah paling juara ya untuk aplikasi sosial media yang berbasis teks. Meskipun sekarang Twitter nggak cuma teks only tapi juga bisa foto dan juga posting video ya. Nah dan bahkan sebetulnya Meta yang baru saja merilis aplikasi sejenis yaitu Threads belum berhasil mengalahkan Twitter. Padahal Meta ini di backup dengan Instagram ya yang basisnya juga sudah sangat besar begitu. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat saat baru dirilis, Threads ini langsung di-download oleh 100 juta pengguna kurang dari sepekan. Jadi kurang lebih sekitar 5 hari dan angka ini sebetulnya mencapai hampir ya mencapai sepertiga dari pengguna Twitter. Nah, tapi tampaknya kalau kita lihat dari pengguna Twitter sendiri begitu ya, memang cukup loyal, apalagi kita ketahui bahwa saat ini juga jumlah penggunanya sudah mencapai 372 juta orang di dunia ya. Ini cukup loyal karena Twitter ini juga sudah termasuk sosial media yang sangat lama begitu ya. Di awal-awal sosial media hits, Twitter ini juga sudah mulai memimpin begitu. Dan bahkan terbukti ya dari unduhan Threads yang turun drastis di pekan-pekan berikutnya. Jadi tampaknya awalnya coba-coba aja gitu ya, kemudian mungkin balik lagi ke Twitter atau memang masih terus mengeksplorasi seperti apa nanti Threads ke depannya. Nah sehingga akhirnya seberapa kuat TikTok semacam text only atau berbasis teks ini akan bisa bersaing mengguncang Twitter di sosial media memang masih menjadi pertanyaan besar begitu ya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, tidak hanya Twitter yang terancam, TikTok juga merambah persaingan di field atau bidang lainnya, yaitu adalah streaming musik berbayar ya. Jadi setelah sebelumnya induk TikTok ByteDance ini menutup layanan streaming musik Resso begitu. Jadi kayaknya memang fokus dari TikTok ini adalah fokus untuk mengendarai atau riding nama besar TikTok sehingga akhirnya diluncurkanlah namanya TikTok Musik begitu. Nah, TikTok Musik ini digadang-gadang bisa menjadi saingan bagi Spotify dan juga Apple Music ya. Nah, sekali lagi sama jujur saya belum pernah coba nih seperti apa sebetulnya TikTok Music ini. Jadi belum begitu paham perbedaannya. Hanya saja katanya sih TikTok Musik ini akan membuat pengguna lebih mudah untuk mendownload atau men-save musik. Apalagi yang lagi viral-viral di TikTok nih ya. Biasa denger lagu terus langsung penasaran ini lagu apa ya gitu kan. Jadi langsung mudah bisa cari di TikTok Music gitu. Nah, tapi tak sedikit yang meragukan ya kira-kira eksistensi dari TikTok Music ini akan seperti apa. Karena biasanya lagi-lagi pengguna layanan streaming musik ini cukup loyal dengan aplikasi pilihannya. Kita lihat dari data market share Spotify begitu ya, yang mencapai hampir 31%, sementara Apple Music ini mencapai 13,7% ya. Dan ini adalah data berdasarkan dari International Music Summit Business Report 2023. Apalagi sebetulnya layanan streaming musik TikTok ini juga akan berbayar dengan biaya berlangganan yang tidak jauh berbeda dengan aplikasi lainnya. Kalau dengan Spotify kalau tidak salah perbedaannya sekitar 5.000 begitu tapi tidak sampai Rp10.000. Tapi ingat kalau Spotify ini masih bisa gratis ya meskipun sebetulnya ada iklan yang sering muncul. Nah, kemudian kita lihat
Di sisi lain, melihat ekosistem TikTok yang sudah terbentuk dan juga pengguna TikTok yang bahkan sudah mencapai lebih dari 1 miliar pengguna di dunia. Jadi bisa jadi ya, para pengguna TikTok ini beralih ke TikTok musik, apalagi para pengguna berat TikTok begitu ya, influencer TikTok ataupun nama-nama yang besar dari TikTok yang loyal juga begitu ya dengan TikTok. Sehingga akhirnya kalau kita lihat begitu ya, TikTok musik sendiri telah dirilis di Indonesia dan juga Brasil. Tidak heran karena pengguna TikTok aktif di Indonesia per kuartal kedua begitu di per kuartal pertama di tahun 2023 di Indonesia ini mencapai 113 juta pengguna, dari totalnya adalah 135 juta di kawasan Asia Tenggara. Kita lihat terakhir. Nah, mungkin ini juga sudah bisa kita lihat ya persaingannya seperti apa ketatnya, yaitu adalah antara TikTok Shop dan juga aplikasi marketplace lainnya seperti Shopee. Kalau ini saya udah pernah coba ya dua-duanya, apalagi untuk ciwi-ciwi yang doyan belanja baju gitu atau di kalangan para seller, ini memang tengah menjadi perdebatan ya. Kira-kira lebih asik mana sih belanja di TikTok Shop ataupun juga di Shopee. Nah, karena memang kalau TikTok sendiri melalui TikTok Shop ini menciptakan tren baru dalam berbelanja. Jadi cukup berbeda dengan marketplace ketika seller ini harus melakukan promosi di platform lainnya. TikTok Shop ini memberikan pengalaman baru baik bagi seller maupun juga bagi pengguna begitu ya. Jadi seller, kalau kita lihat dari sisi seller ya, bisa melakukan promosi melalui konten TikTok dan juga platform langsung menyediakan layanan untuk membeli. Jadi istilahnya social commerce begitu ya. Kemudian jadi gampang tinggal promosi aja, kemudian nanti akan ada layanan untuk kalau misalnya mau beli barangnya di mana gitu kan. Sehingga akhirnya muncul juga istilahnya racun TikTok setelah kemarin trennya adalah racun Shopee begitu ya. Jadi bisa langsung habis diracunin langsung check out di keranjang kuningnya TikTok Shop begitu. Namun kalau kita lihat ya di sisi lain, value ekosistem digital memang masih dipegang kuat oleh e-commerce, bukan social commerce. Kenapa? Kita lihat aja ya dari datanya di Asia Tenggara di sepanjang tahun 2022, di mana GMV TikTok Shop ini mencapai 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Di sini masih jauh ketimbang GMV-nya Shopee di 73,5 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun sebetulnya GMV TikTok Shop di Indonesia menyumbang mayoritas dari GMV di kawasan dengan totalnya adalah 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, jadi sekali lagi kita akan lihat kira-kira seperti apa sih upaya TikTok untuk bersaing dengan aplikasi yang sudah jauh lebih besar di fieldnya masing-masing ini. Nah, tentu ada kekuatan dan juga keunikan TikTok yang tidak boleh diabaikan oleh para pesaingnya. Namun di satu sisi, TikTok juga harus mempersiapkan strategi jangka panjang. Jadi tidak hanya untuk menggebrak, tetapi juga untuk bisa bertahan di dalam persaingan sengit industri digital ini.